Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan serial Silsilah Nabi-Nabi di TV Peradaban. Pada episode 17 kali ini, kita akan mengupas lebih dalam tentang kisah Nabi Zulkifli alaihissalam, Nabi yang dikenal sebagai raja yang sangat sabar dan bijaksana, dan sebagian ada yang meyakini bahwa dia adalah sang Buddha Siddhartha Gautama. Apakah benar demikian? Al-Quran menyebutkan nama Zulkifli sebanyak 2 kali, yaitu pada surat Al-Anbiya ayat 85 dan surat Shad ayat 48. Nama Zulkifli selalu disandingkan dengan nama Nabi Ismail dan juga bersama Nabi Idris dan Nabi Ilyasa. Meskipun tidak disebutkan secara tegas dalam Al-Quran bahwa Zulkifli adalah seorang nabi, tetapi karena namanya disebutkan dengan pujian bersamaan dengan para nabi-nabi, maka masyhur di kalangan para ulama dan sejarawan bahwa Zulkifli juga seorang nabi. Ibnu Katsir menegaskan dalam kitab tafsir Al-Quran Al-Azim bahwa Zulkifli adalah seorang nabi dengan alasan tidak ada seorang pun yang namanya disebut dalam deretan nama nabi-nabi kecuali dia adalah seorang nabi. Akan tetapi, ada juga di kalangan ulama Islam yang menyebutkan bahwa Zulkifli bukanlah seorang nabi, akan tetapi hanyalah seorang yang soleh dan bijaksana dan adil. Di antara ulama yang berpendapat demikian adalah Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Wallahu a'lam. Jumhurul ulama bersepakat bahwa Zulkifli bukanlah nama yang sebenarnya. Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menyebutkan bahwa nama asli Zulkifli adalah Bishr atau Bashar bin Ayyub alaihissalam, sebagaimana juga sudah kami sebutkan dalam episode Nabi Ayub yang lalu. Sehingga ulama nasab menuliskan bahwa silsilah Nabi Zulkifli adalah Zulkifli bin Ayyub bin Amus bin Tawah atau Raza bin Rum bin Aish bin Ishaq bin Ibrahim al-Khalil. Nabi Zulkifli diutus oleh Allah kepada bangsa Arami dan Amori atau kaum Rum yang mendiami wilayah sekitar Damaskus, Syria dan Jordania, melanjutkan tugas kenabian yang Allah bebankan kepada Nabi Ayub alaihi salam. Para ulama ada perbedaan pendapat tentang kapan masa diutusnya Nabi Zulkifli ini. Imam Ibnu Jarir At-Tabari menyebutkan bahwa Zulkifli adalah penerus Ilyasa yang hidup sekitar abad ke-9 sebelum Masehi. Sedangkan Imam Ibnu Katsir dan sebagian besar ulama yang meyakini Nabi Zulkifli adalah putra Nabi Ayub menuliskan bahwa masa hidup Nabi Zulkifli pada abad ke-16 hingga abad 15 sebelum Masehi beriringan dengan masa hidup Nabi Ayub alaihi salam. Imam At-Tabari dan Imam Ibnu Katsir menuliskan bahwa Zulkifli adalah seorang raja di negeri Syam yang menggantikan seorang raja soleh sebelumnya yang sudah tua tetapi tidak memiliki keturunan untuk meneruskan kepemimpinannya. Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Dawud bin Abu Hind dari Mujahid, ia mengatakan, saat Ilyasa beranjak tua, ia berkata, aku akan menunjuk seorang sebagai penggantiku untuk mengurus kaumku selagi aku masih hidup agar bisa melihat bagaimana kerjanya. Ia kemudian mengumpulkan seluruh rakyatnya, lalu mengatakan, siapa yang mau menerima 3 hal dariku, akan kutunjuk sebagai penggantiku, karena aku sudah sangat tua, yaitu puasa pada siang hari, sholat pada malam hari, dan tidak marah. Seorang yang dipandang hina oleh orang-orang di sekitarnya berdiri lalu menjawab, aku. Sang raja kemudian bertanya, kau puasa pada siang hari, sholat pada malam hari, dan tidak marah? Ya, jawabnya, dan raja menolak orang tersebut pada hari itu. Kemudian pada waktu yang lain raja menanyakan hal yang sama di hadapan rakyatnya.
Siapa yang mau menerima 3 hal dariku, akan kutunjuk sebagai penggantiku. Puasa pada siang hari, sholat pada malam hari, dan tidak marah. Kembali orang yang dipandang hina itu mengangkat tangan dan mengatakan, "Aku." Dan setelah dilakukan pemeriksaan dan konfirmasi tentang jawaban dari Zulkifli, akhirnya sang raja menunjuk Zulkifli sebagai penggantinya. Kisah naiknya Zulkifli menjadi raja juga disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya dan dalam kitabnya Qasasul Anbiya. Hanya saja sang raja yang memberi mandat kepada Zulkifli menjadi raja bernama Yasa dan bukan Ilyasa sebagaimana disebutkan Ibnu Jarir. Wallahu a'lam. Allah memuji Zulkifli dalam firman-Nya, "Dan ingatlah kisah Ismail, Idris dan Zulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang soleh." Nabi Zulkifli memimpin negeri Syam dengan baik. Zulkifli sangat mementingkan urusan rakyatnya daripada urusan dirinya dan keluarganya. Dia memegang teguh janjinya untuk berpuasa di siang hari dan beribadah di malam hari, serta selalu sabar dalam keadaan apapun, tidak pernah marah-marah. Dari situlah kemudian dirinya diberi julukan dan dikenal sebagai Zulkifli, yang bermakna orang yang selalu menepati dan memegang teguh janjinya saat diangkat sebagai raja, menggantikan raja soleh dan bijak sebelumnya. Melihat kesolehan dan kebaikan Nabi Zulkifli dalam memimpin rakyatnya, serta kuatnya beliau memegang janji, membuat iblis tidak tinggal diam dan memerintahkan syaitan untuk menggodanya. Akan tetapi berkali-kali syaitan gagal menggoda Zulkifli. Ibnu Katsir menuliskan, akhirnya iblis mengatakan, "Biar aku saja yang menghadapinya." Iblis kemudian menemui Zulkifli dalam wujud orang tua yang sudah sangat renta dan fakir. Iblis datang saat Zulkifli sedang tertidur siang. Padahal sebelumnya Zulkifli tidak pernah tidur. Siangnya disibukkan dengan mengurus urusan rakyat dan umatnya, dan malamnya digunakan untuk beribadah. Tetapi siang itu, Zulkifli terlihat sangat kelelahan. Iblis kemudian mengetuk pintu, lalu Zulkifli bertanya, "Siapa itu?" Iblis kemudian menjawab, "Orang tua yang teraniaya." Zulkifli pun bangun, lalu membukakan pintu dan iblis pun menceritakan permasalahannya. Iblis kemudian mengarang cerita, "Aku dan kaumku terlibat permusuhan. Mereka memperlakukanku secara semena-mena, melakukan ini dan itu padaku." Iblis terus berbicara hingga waktu sore menjelang tiba, dan kesempatan Zulkifli untuk istirahat pun habis. Zulkifli kemudian berkata, "Jika kau mau datang sore nanti, aku akan mengembalikan hakmu." Dan pada sore harinya, Zulkifli duduk di majelisnya. Ia mencari kesana kemari orang tua tersebut, tapi pak tua tersebut tidak datang. Esok harinya, saat Zulkifli sedang memutuskan perkara orang-orang yang bertikai, ia menunggu-nunggu kedatangan pak tua tersebut, tetapi tidak juga datang. Dan Zulkifli pun kembali untuk istirahat tidur siang saat waktu luang. Saat baru saja tertidur, kembali iblis datang dan mengetuk pintu. Zulkifli bertanya, "Siapa itu?" Iblis menjawab, "Orang tua renta yang teraniaya." Ia pun membukakan pintu dan mempersilahkan tamunya masuk. Zulkifli pun berkata, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, saat aku duduk memutuskan perkara orang, silakan kau datang padaku." Dan iblis kembali mengarang cerita, "Mereka adalah kaum yang buruk. Saat melihatmu duduk memutuskan perkara, mereka akan mengatakan, 'Kami akan memberikan hakmu.' Namun setelah kau pergi, mereka akan mengingkari hakku." Kemudian Zulkifli berkata, "Pergilah sekarang dan temuilah aku sore nanti." Zulkifli pun tidak lagi sempat istirahat siang. Pada sore harinya, ia melihat ke sana kemari, tapi tidak melihat pak tua tersebut. Ia mengantuk berat, lalu berpesan kepada salah seorang keluarganya, "Jangan kau biarkan siapapun datang mendekati pintu ini. Aku mau tidur, aku ngantuk sekali." Pada saat seperti itu, iblis datang, lalu penjaga pintu mengatakan, "Jangan mendekat." Iblis pun berkata, "Aku kemarin sudah menemuinya
dan aku utarakan persoalanku padanya. Tetapi si penjaga pintu tetap melarang iblis menemui Zulkifli. Saat iblis tidak bisa berbuat apa-apa, ia melihat ada lubang di dinding rumah, lalu memanjatnya dan masuk ke dalam rumah, dan iblis pun mengetuk pintu dari dalam rumah. Zulkifli pun terbangun dan mengatakan, "Hai Fulan, bukankah aku telah memerintahkanmu untuk tidak datang saat aku tidur?" Iblis berkata, "Demi Allah, kau tidak didatangi melalui pintu ini. Pikirkan, dari mana kau didatangi aku?" Zulkifli pun berdiri mendatangi pintu dan ternyata pintunya masih terkunci. Zulkifli pun mengenali iblis lalu mengatakan, "Kau pasti adalah musuh Allah." "Betul," jawab iblis, dan iblis pun mengatakan, "Kau membuatku tak berdaya dalam segala hal. Akhirnya aku melakukan semua yang kau lihat ini untuk membuatmu marah yang akan bisa membatalkan janjimu." Karena itulah Imam At-Tabari dalam tafsirnya menyebutkan, Allah menyebutnya Zulkifli karena ia menjamin untuk melakukan satu hal, lalu ia penuhi semua janjinya itu. Saat memimpin kerajaan, Nabi Zulkifli tidak selalu hidup bahagia dan sejahtera. Bahkan ia mengalami banyak cobaan dari Allah. Salah satunya adalah cobaan yang berasal dari kaum dan rakyatnya. Beberapa orang kaumnya mencoba menentang dan memberontak pada kekuasaan Nabi Zulkifli hingga berniat menghancurkan kerajaan tersebut. Mereka berharap Nabi Zulkifli turun dari jabatannya sebagai raja. Akhirnya, Nabi Zulkifli memerintahkan kepada segenap rakyatnya untuk ikut berperang melawan kalangan pemberontak yang berniat jahat. Tetapi sebagian besar dari rakyat yang dinaunginya enggan mengikuti perintah tersebut. Alasannya adalah karena mereka takut mati saat perang. Bahkan rakyatnya memberikan syarat yang terlihat mustahil, yaitu agar saat bertempur, mereka ada jaminan tetap hidup dan tidak terbunuh di peperangan. Nabi Zulkifli pun memohon pertolongan kepada Allah atas ujian yang menimpa negerinya. Ia berdoa agar setiap kaumnya diberi keselamatan saat melawan para pemberontak. Doa tersebut akhirnya dikabulkan oleh Allah serta diabadikan sebagai salah satu mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Zulkifli. Pertempuran yang cukup sengit pun berlangsung beberapa saat dan menghasilkan kemenangan bagi pasukan Nabi Zulkifli yang terdiri dari pasukan rakyat jelata. Dan Allah kabulkan doa Nabi Zulkifli. Tidak ada satupun anggota pasukan yang gugur dalam pertempuran. Setelah perang tersebut, kondisi kerajaan Nabi Zulkifli merasa sangat tentram dan sejahtera, terlebih dipimpin seorang raja yang adil dan bijaksana, serta hidup dalam kesederhanaan dan lebih mementingkan kesejahteraan rakyatnya. Yang menarik dari kisah Nabi Zulkifli ini, di samping Imam At-Tabari yang meyakininya sebagai penerus Nabi Ilyas alaihissalam, ada juga sebagian yang meyakini bahwa Nabi Zulkifli adalah orang yang sama dengan Yehezkiel atau Hizkil. Yehezkiel atau Hizkil adalah nabi dari Bani Israel yang hidup pada masa pengasingan bangsa Yahudi ke Babilonia. Yehezkiel lahir dan besar pada masa-masa akhir kerajaan Yehuda. Pada tahun 597 sebelum Masehi, Yerusalem jatuh ke tangan kekaisaran Babilonia baru di bawah kekuasaan Nebukadnezar II. Yehezkiel termasuk mereka yang kemudian ditangkap dan dibawa ke Babilonia. 4 atau 5 tahun kemudian, Yehezkiel diangkat sebagai nabi untuk berdakwah pada Bani Israel di pengasingan. Dia meninggal di Babilonia dan dipercaya dimakamkan di tempat yang kemudian disebut Al-Kifl di kawasan Irak. Abdullah Yusuf Ali dalam The Holy Quran mendukung pendapat Carsten Niebuhr yang menyebutkan bahwa Kifli adalah bentuk Arab dari Yehezkiel dari bahasa Ibrani, sehingga menurut pendapat ini, Zulkifli bukanlah julukan, melainkan nama asli. Terlepas apakah pendapat ini benar, Yehezkiel biasanya juga dipandang sebagai nabi oleh para ulama seperti At-Tabari, Imam Ibnu Katsir, Ibnu Ishaq, dan Ibnu Qutaibah. Hanya saja, Ibnu Katsir dalam kitab Qasasul Anbiya menuliskan mengenai Nabi Zulkifli dan Nabi Yehezkiel dalam 2 bab yang berbeda.
Dan hal yang bisa memicu kontroversi dan perdebatan panjang adalah ada pendapat yang menyebutkan bahwa Zulkifli adalah sang Buddha Siddhartha Gautama, tokoh pusat dan diyakini sebagai pendiri agama Buddha. Siddhartha Buddha Gautama diperkirakan hidup berkisar pada rentang abad ke-6 sampai ke-4 sebelum Masehi. Pendapat ini didasarkan bahwa Kifl dianggap sebagai bentuk Arab dari Kapil, pendekan dari Kapilawastu, ibu kota Sakya dan tempat tinggal Siddhartha sebelum meninggalkan istana. Pendapat ini diantaranya disebutkan oleh Hamid Abdul Qadir dalam karyanya Buddha the Great, His Life and Philosophy. Pernyataan ini menjelaskan bahwa prinsip-prinsip hidup yang dijalankan Nabi Zulkifli adalah senyawa dengan filosofi hidup yang diajarkan Siddhartha Gautama. Sementara Mufassir Al-Qasimi yang wafat pada tahun 1914 ketika menafsirkan surat ke-95 dari Al-Quran yaitu surat At-Tin, menjelaskan bahwa sebagian ulama pada masanya memahami kata At-Tin sebagai pohon di mana pendiri agama Buddha memperoleh wahyu-wahyu ilahi. Kemudian Al-Qasimi menegaskan bahwa dan yang lebih kuat menurut pandangan kami bahwa yang pasti bila tafsir kami ini benar adalah bahwa Buddha adalah seorang nabi yang benar. Pohon tin melambangkan pohon Bodhi, tempat Buddha mencapai pencerahan sempurna. Profesor Hamidullah juga berpendapat sama dengan Al-Qasimi bahwa perumpamaan pohon buah tin dalam Al-Quran ini menunjukkan Buddha itu sendiri. Maka dari sinilah mengapa sebagian ilmuwan Islam meyakini bahwa Buddha diakui sebagai nabi di dalam agama Islam. Sebagian berpendapat lebih jauh lagi sampai mengatakan bahwa Buddha meramalkan kedatangan Maitreya yang diyakini oleh sebagian orang sebagai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Uya Hamka dalam tafsir Al-Asar menyatakan cerita-cerita tentang Zulkifli walaupun bersumber dari hadis tapi kualitasnya tidak jelas. Kemungkinan kisah tersebut masuk dalam kategori Israiliyat. Cukuplah yang kita yakini informasi dari Al-Quran bahwa Zulkifli adalah seorang nabi dan rasul Allah sekaligus seorang raja yang sabar, soleh dan baik serta selalu menempati janjinya kepada rakyatnya. Sebuah tempat di Al-Kifl, kota di tepi sungai Efrat, Irak, diyakini sebagai makam Zulkifli. Awalnya tempat itu dikaitkan dengan Yehezkiel karena diyakini Yehezkiel dimakamkan di tempat tersebut. Pada tahun 1316 Masehi, Sultan Ilkhanat Ul-Jaitu atau Ghiyaduddin Muhammad Khutabanda memperoleh hak perwalian atas makam tersebut dari komunitas Yahudi. Hal ini menjadikan nama Yehezkiel yang melekat pada makam tersebut diganti dengan Zulkifli, lantaran dua nama tersebut dipandang sebagai satu orang yang sama. Setelahnya, dibangunlah Masjid An-Nukhailah dan makam Zulkifli menjadi bagian dari komplek masjid tersebut. Wallahu a'lam bis-shawab.